Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum ayat yang ke-43 dan seterusnya. Ayat yang ke-43 berbunyi, la jarama annama tad'unani ilaihi ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا جرم maknanya sudah pasti, yakin bahwa apa yang kalian serukan aku kepadanya, tidak ada keberuntungan dalam seruan itu untuk di dunia dan tidak pula di akhirat. Dan tempat kembali kami adalah Allah. Dan orang-orang atau bahwasanya yang melampaui batas, merekalah penghuni neraka. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, dan kalian akan mengingat apa yang aku telah ucapkan kepada kalian. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan saya serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat kepada semua hambanya. Kita lihat tafsirnya. Qala al-imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, la jarama ay haqqan yaqinan, innama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, ay la yastahiqqu ad-da'wata ilaihi wal hatha 'ala al-laja'i ilaihi fid dunya wala fil akhirah li'ajzihi wa naqsihi. Keluarga Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam menimpali ajakan keluarganya yang masih dalam barisan Fir'aun. Apa ucapannya? Pasti yakin bahwa apa yang kalian serukan aku kepadanya tidak pantas, tidak patut dan tidak berhak untuk kalian mengajakku kepadanya, mendorong aku agar mau laja berlindung kepadanya di dunia dan tidak pula di akhirat. Kenapa? Apa yang bisa diperbuat oleh Fir'aun di dunia ini? Walaupun dia adalah penguasa di saat itu, dia sangat butuh kepada bala tentaranya. Dia sangat butuh kepada rakyatnya, barakallahu fikum. Li'ajzihi wa naqsih. Kalian tidak pantas mengajak menyeruku kepada seseorang yang lemah dan serba kekurangan. Wa annahu la yamliku naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Seorang manusia
yang tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula mampu menolak mudarat. Tidak pula berkuasa atas kematian dan kehidupan, dan juga membangkitkan, tidak punya kemampuan. Barakallahu fikum. Mereka mengajak untuk kemudian menyembah Fir'aun, mengangkatnya sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun ini menyebutkan, pasti apa yang kalian serukan padaku tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya sama sekali di dunia ataupun di akhirat. Dikarenakan kelemahan Fir'aun yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dia adalah penguasa, dia sangat butuh, barakallahu fikum, kepada bala tentaranya yang akan mengerjakan petuah-petuahnya. Dia mengumumkan anak lelaki harus dibunuh. Bala tentaranya siap untuk melakukannya. Namun di situ kelemahan Fir'aun untuk tidak kemudian mampu membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukan hanya dia tidak punya kemampuan, tetapi Nabi Musa harus hidup di kerajaan yang beringas dengan hukum rimba tersebut. Dipelihara, dibesarkan di tempat itu. Dia tidak punya kemampuan. Tidak punya kekuasaan kemudian untuk membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka diingatkan kembali oleh yang beriman ini, wa anna maraddana ila Allah ta'ala fayujazi kullu amilin bi amali. Kembali kita hanya kepada Allah. Dialah yang akan membalas setiap orang yang berbuat, bekerja, berkarya, beramal dengan amalnya. Wa annal musrifina hum ashabun nar wa humul ladina asrafu ala anfusihim bitajarru'i ala rabbihim bima'asihi wal kufri bihi duna ghairihim. Orang-orang yang melampaui batas, yaitu melampaui batas atas diri-diri mereka dengan sikap berani kepada Rabb mereka. Bagaimana bentuk keberaniannya terhadap Rabb mereka? Dia bermaksiat kepada Allah. Dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, falamma nasahahum wa hadzarahum wa anzarahum wa lam yuti'uhu wa la wafaquhu qala lahum fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Maka tatkala orang yang beriman itu menyodorkan nasihat buat mereka, memperingatkan mereka, mereka tidak mau mentaatinya. Dan mereka tidak mau sejalan dengannya. Orang yang beriman itu mengatakan kepada mereka, kalian akan tahu, kalian akan mengingat apa yang aku telah katakan kepada kalian. Min hadhihi nasiha, dari nasihat ini. Wasatarawna maghbata adami qabuliha, dan kalian akan melihat akibat kalian tidak menerimanya. Hina yahillu bikumul iqab wa tuharramuna jazilus thawab. Di saat mengenai kalian hukuman dan kalian diharamkan jazilat thawabi, pahala yang besar. Wa ufawwidu amri ila Allah, ay alja'u ilaihi wa a'tasimu wa ulqi umuri kullaha ladaihi
wa atawakkalu alaihi fi masalihi wa daf'i ad-darari alladhi yusibuni minkum aw min ghairikum. Allahu akbar. Pelajaran yang sangat berharga dari seseorang yang telah menuluskan langkahnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla di dalam mewujudkan keimanannya. Kalimat dengan mengatakan, saya serahkan urusanku kepada Allah. Kepadanya lah aku berlindung. Kepadanya lah aku menyerahkan urusan-urusanku seluruhnya. Dan aku menyerahkan semua kemaslahatan hidupku. Dan aku menyerahkan kepadanya untuk kemudian tertolak berbagai macam malapetaka yang menimpaku, baik dari kalian atau dari selain kalian. Ini kalimat yang sangat agung, barakallahu fikum. Sebagai realisasi tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepadanya. Apalagi di saat seorang muslim dan muslimah memikul amanat yang sangat besar yang telah dipikul oleh para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan urusan tarbiyah pendidikan. Kita wajib untuk mendidik diri kita. Dan juga terus kita wajib berusaha untuk mendidik istri dan anak-anak keturunan kita. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan peluang dan kesempatan untuk mendidik putra-putrinya kaum muslimin. Ini adalah tugas yang sangat besar di masa sekarang ini. Di saat seseorang menjadikan pendidikan itu adalah ajang untuk mencari duniawi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan hal itu. Mereka tidak menginginkan kecuali agar dirinya selamat. Kemudian istrinya, anak-anaknya, anak-anak kaum muslimin selamat. Tidak menjanjikan dunia. Tidak menjanjikan kedudukan. Maka jikalau terus kita menarik benang ke belakang, ternyata orang-orang besar di dalam agama ini terlahir dari pendidikan yang seperti ini. Terlahir dari pendidikan yang terus berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali orang-orang besar yang telah meninggal dunia seperti Imam Ibnu Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Nasir Din Al-Albani, kemudian barakallahu fikum al-Imam Muqbil rahimahumullah. Juga sebelumnya mereka terlahir dari madrasah seperti ini, barakallahu fikum. Di saat seorang muslim benar-benar bersabar menjalankan pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membentuk pribadi-pribadi besar di dalam hidup. Orang-orang besar, barakallahu fikum, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim dan muslimah yang ikut terjun di dalam mengurus dakwah ilallah azza wa jalla berkecil hati, barakallahu fikum, tidak boleh sama sekali. Ini adalah tugas yang sangat besar. Walaupun mungkin murid yang kita ajari di kampung 1 atau 2 orang atau 3 orang, maka Anda telah menyiapkan orang-orang besar. Setelah engkau telah berusaha menjadi orang-orang besar, bagaimana tidak? Kita mampu merdeka
dari hawa nafsu kita yang terus ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kita menang dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga barakallahu fikum jeratan-jeratan syayatin, perangkap-perangkapnya kita lepas darinya. Bukankah ini adalah orang besar di dalam hidup? Bukankah orang merdeka? Bukankah orang yang beruntung? Bukankah orang yang penuh dengan falah, kemenangan, rahimani wa rahimakumullah? Maka jikalau kita tarik ke belakang, ternyata orang-orang besar terlahir dari pendidikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu atas dasar apa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu minder di dalam menjalankan roda dakwatu ilallah? Tidak boleh, barakallahu fikum. Maka sekurangnya atau penuh kekurangan dalam perjalanan pendidikan yang terus berada dalam koridor syariat, bingkai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, dan termasuk min ghurbatil Islam, termasuk dari keasingan al-Islam, rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan kita jumpai coba melangkah mulai dari Sumbawa terus nerobos, ya. Lihat pendidikan sampai kemudian ke Jawa, ya. Melewati sekian kabupaten bahkan sampai provinsi, kita akan bisa menghitung orang-orang yang mendidik Ahlus Sunnati wal Jamaah putra-putrinya di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada harta yang mereka jadikan untuk menjadi alat janji buat mereka. Tidak ada kedudukan, barakallahu fikum. Yang ada adalah keselamatan di dalam hidup. Memang yang mau selamat itu amat sangat-sangat sedikit. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pernah minder, barakallahu fikum. Dia berjuang bukan memperjuangkan miliknya. Dia berbuat bukan dia berbuat miliknya. Dia berkorban tidak ada yang akan diperoleh dan didapatkan dari duniawi. Dia berkorban semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Siapa yang akan sanggup untuk melakukan hal itu di masa sekarang ini, barakallahu fikum? Siapa? Kalau bukan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Maka oleh karena itu, kalau yang sering saya ungkapkan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah memberikan andil yang terbesar terhadap negeri kita ini. Terbesar, barakallahu fikum. Kenapa kita mengatakan yang terbesar? Bukankah yang menyebabkan tercabutnya barokah sampai kemudian terjadi huru-hara pembunuhan antara saudaranya disebabkan karena terangkatnya barokah dari negeri ini, barakallahu fikum. Disebabkan karena dosa kesyirikan. Disebabkan karena dosa mengada-ngada di dalam agama. Disebabkan karena ma'asi. Lalu kemudian Ahlus Sunnati wal Jamaah mengambil bagian yang terbanyak sesungguhnya. Menyelamatkan negeri ini dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Menyelamatkan negeri ini dari huru-hara. Menyelamatkan negeri ini dari kerusakan-pengerusakan, pembunuhan-pembunuhan. Yaitu dengan dakwatul haqqi
dakwah ila kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun maaf, orang melihat kita ini dengan mata sebelah. Atau mereka melihat kita ini bagaikan benalu di negeri ini. Namanya benalu bahaya. Sehingga muncul tudingan, muncul tuduhan. Barakallahu fikum. Namun tidak ada yang tahu. Kalau ahlus sunnati wal jamaah itu adalah orang yang paling besar jasanya di negeri ini. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat seorang sunni salafi sudah berada di dalamnya, barakallahu fikum, coba lihat. Dia bisa berbenah di dalam hidup. Coba lihat. Orang yang tenang dan tentram di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Di saat seseorang gusar, ahli-ahli fikir muncul. Ucapan, statement dan berbagai macam manuver-manuver. Ahlus sunnati wal jamaah terus berjalan. Dalam khitah garis yang telah dipancangkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka lakukan tempuh. Menyuarakan kebenaran dan membantah siapapun yang melakukan pengerusakan terhadap kebenaran. Tidak peduli. Mau diancam apapun, mau kemudian diperlakukan bagaimanapun. Mereka punya kesiapan untuk menghadapi karena itu adalah risiko. Mereka tenang. Mereka tentram. Barakallahu fikum. Tidak ada rasa ketakutan pada diri-diri mereka. Itu kemahalan di dalam hidup. Inna lafi rahatin, kata Imam Al-Hasanul Basri. Sungguh kita ini berada di dalam ketenangan dan ketenteraman. Kalau sekiranya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui apa yang kita berada padanya dari ketenangan, mereka akan perangi kita, usir kita dengan pedang-pedang mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan selalu menyertai? Bukankah itu adalah nikmat yang Allah telah ungkit di hadapan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dada engkau? Tidak, barakallahu fikum, sempit dadanya. Di saat dia bisa menabung 1.000 orang 100.000. Di saat dia mampu menabung 50.000, dia orang sudah menabung jutaan. Dia tidak pernah, barakallahu fikum, merasa terusik kebahagiaannya dengan itu semua. Terus berjalan. Tenang, tentram. Tidak ada yang mengkhawatirkan di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah nikmat yang sangat besar. Kemerdekaan negeri kita ini dipikul oleh mereka-mereka ini, barakallahu fikum. Kemerdekaan negeri kita ini dipikul oleh mereka-mereka ini di awal-awal pengusiran penjajah. Mereka tabah dan berani untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan peralatan yang serba minim. Mereka mampu membawa kita menuju kemerdekaan, barakallahu fikum. Namun penjajahan di masa sekarang ini lebih mengerikan. Bukan hanya harta benda kita yang dijajah, tetapi menjajah sanubari qalbu kita, barakallahu fikum.
kita telah memegang sesungguhnya dasar-dasar kemerdekaan itu. Inilah dia taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berjalan di atas jalannya yang lurus. Kita sudah memegangnya. Tinggal mampukah kita mempertahankannya sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Ini yang berat. Coba tanya mereka-mereka yang sudah mengumpulkan harta benda, saya yakin dia akan banyak mengeluh di depan Anda ketidaktenangannya, ketenteramannya, kekhawatirannya, berbagai macam hal-hal yang akan mengerikan di hadapannya. Tetapi yang tidak pernah terjadi pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum dibayang-bayangi dengan bayangan yang mengerikan masa depan. Karena tahu bahwa siapapun yang berjalan dalam kelurusan hidup tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum sesungguhnya yang akan memberikan jawaban terhadap negeri kita ini. Pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kalau sudah mulai menoleh, mulai melihat, mulai kemudian berbuat, mulai kemudian tergerak untuk kemudian menjimplak tata cara mereka berpendidikan, hancur lebur manhaj ini. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa menyodorkan seseorang duniawinya menjadi sekolah favorit atau yang semisalnya, tapi terkait dengan urusan akhirat, hancur lebur barakallahu fikum. Apakah ini yang dimaksud kemajuan? Apakah ini yang dimaksud kejayaan? Apakah yang seperti ini dimaksud barakallahu fikum orang-orang maju? Jawabannya tidak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus atas semuanya ini wahai Ahlus Sunnati wal Jamaah, atas dasar apa kita minder? Di saat anak-anak kita itu kita serahkan untuk kemudian dididik menjadi anak yang lurus, atas dasar apa kita akan minder? Barakallahu fikum. Aduh, kekurangannya banyak. Iya, kekurangannya adalah kekurangan kita bersama. Kita pikul bersama, kita berbenah, kita benahi semuanya, terus kita lakukan. Kita berharap dalam usaha yang kita akui itu berat, kita mau menjaga diri kita sendiri. Betapa ujian dan cobaan silih berganti datang, kita terbebankan lagi dengan mendidik anaknya muslimin, mendidik putra-putrinya muslimin, bapak-bapak dan ummahatnya muslimin. Berat, besar. Tetapi dengan kita bahu-membahu, kita saling bergandengan tangan, punya niatan yang sama, dan tidak ada yang membedakan kita di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali ketakwaan kita kepada Allah, dan tidak ada lagi kecuali bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling lengkap-melengkapi, saling isi-mengisi. Tidak ada tahasud, tidak hasad-menghasadi. Yang ada adalah musabaqah, berlomba-lomba. Inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh syayatin, keberadaannya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, terus kita jaga nikmat besar ini. Siapapun yang akan merusaknya, siapapun yang akan menodainya, kita ingatkan, kita tegur, kita peringatkan. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum perjuangan kita ternodai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, tidak boleh Ahlus Sunnati wal Jamaah berkecil hati, dan dia telah mendapatkan yang termahal dari Allah Azza wa Jalla. Atas dasar apa dia berkecil hati? Dunia dia dapatkan, orang lain mendapatkan dunia, tapi lihat, tidak ada ketenangan dan ketenteraman barakallahu fikum.
Di saat kemudian dapat dunia, dia tidak pernah mencukupkan. Dia kepingin lagi. Walaupun dia harus menyikat, menendang saudaranya sendiri. Dia tidak peduli. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, nikmat ini harus kita jaga bersama. Nikmat ini kita harus saling bahu-membahu untuk melindunginya. Kita berharap usaha besar kita memikul amanah dakwah ini diberikan nilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama menjaga, melindunginya. Kalau 1, 2, 3 semuanya bersama-sama, bukankah itu adalah kekuatan yang handal untuk menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla? Sering saya ingatkan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Saya ulangi lagi agar kita belajar bahwa kekuatan ketaatan bisa dipikul bersama-sama menjadi kekuatan yang sangat handal menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. 3 orang masuk ke dalam gua. Tertutup guanya. Mereka tidak bisa keluar. Barakallahu fikum. Kita bisa membayangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita tentang kaum yang telah lewat. Mereka dari sisi fisik, dari sisi jasmani kuat dan kokoh. Kita bisa membayangkan betapa besar batu itu sehingga mereka bertiga tidak mampu untuk menggesernya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun mereka tidak putus asa. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sedang diuji dan dicoba. Mereka bertiga mencoba untuk mengumpulkan sebuah kekuatan, untuk kemudian menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Yang satu, mengungkapkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Amalan besar. Amal soleh. Allahumma ya Allah, apabila engkau telah mengetahui bahwa aku melaksanakan karenamu, berikan jalan keluar buat kami. Terbuka, tergeser dengan kekuatan ketaatan yang dilakukan. Tergeser, barakallahu fikum. Tapi mereka belum bisa keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mengungkapkan sebuah amal yang dia telah lakukan, yaitu akan terjatuh di dalam noda dosa dan kemaksiatan. Dia tinggalkan dosa itu karena Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jika engkau telah mengetahuinya, aku tinggalkan karenamu. Berikan jalan keluar. Tergeser. Belum bisa keluar. 2 sudah. Amal soleh yang berbeda-beda. Dari 2 orang. Sudah mengetuk pintu bantuan. Nampak. Tapi belum mereka bisa keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat yang ketiga mengadukan dan mengajukan. Amal soleh yang dia telah lakukan. Amal soleh yang dia telah perbuat. Ya Allah, jikalau engkau telah mengetahuinya, aku lakukan karenamu, maka berikan jalan keluar. 3 kekuatan amal soleh dari orang yang berbeda-beda pelakunya, ternyata menjadi sebuah kekuatan untuk sempurna menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau amalan besar di dalam dakwah ini kita jaga bersama, kita terus pelihara. Pertama kali niat kita jaga bahwa tidak ada yang mendorong kami berjalan di atas jalan ini kecuali mengharapkan ridha cintanya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak keluar dari segala tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar
di dalam mengundang bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Oleh karena itu saya mengajak, terus kita saling bahu-membahu, terus saling berangkulan untuk kemudian menjaga kemuliaan dakwah ini dari segala yang menodainya. Barakallahu fikum. Disitulah kekuatan, disitulah ketenangan dan ketentraman. Coba baca perjalanan hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat mendapatkan teroran yang sangat ganas dan mengerikan, mereka merasakan betapa perih. Barakallahu fikum. Namun ternyata di depan teroran itu ada janji-janji kemenangan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sesungguhnya Allah persiapkan bagi orang-orang yang benar-benar lurus perjalanannya. Mungkin dia mendapatkan ujian yang begitu pedih, yang begitu perih, tapi sabarkan dirimu bahwa di depan perjalanan engkau akan ada akibat yang baik di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Itu yang menenangkan dan menenteramkan di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Maka oleh karena itu saya terus mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian kita bersama-sama mengoreksi, memeriksa, terus menjaga pendidikan barakallahu fikum. Ini adalah tugas kita bersama, rijalan wa nisa. Bukan cuma tugas ini di pundak para ustaz-ustaz, jangan. Tapi kita semua, ikhwan, akhwat, al-aba wal ummahat, harus bahu-membahu, harus punya tanggung jawab barakallahu fikum. Harus kita ikut andil di dalamnya. Karena ini adalah perjuangan bersama. Kita akan memetik bersama. Walaupun kadar memetik buah berbeda-beda. Tetapi kita ingin nimbrung untuk bisa memetik hasil perjuangan di dunia. Sebelum barakallahu fikum di akhirat kelak. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, kepada Allah Azza wa Jalla kita menyerahkan urusan kita. Apapun yang akan menimpa kita dari siapapun yang punya niatan jelek dan buruk, semuanya keputusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menutup dengan ucapan beliau, Innallaha basirun bil ibad, ya'lamu ahwalahum, wa ma yastahiqun, ya'lamu hali wa dha'fi, fayamna'uni minkum, wa yakfini syarrukum, wa yakfini syarrukum, wa ya'lamu ahwalakum, fala tatasarrafuna illa bi iradati wa masyiatih, fa in sallatakum alayya, fa bi hikmatin minhu ta'ala, wa an iradatihi wa masyiatihi sadara dhalik. Sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini keyakinan yang sangat-sangat dibutuhkan di saat menghadapi kegentingan hidup. Yaitu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha melihat semua hambanya. Mengetahui kondisi-kondisi mereka. Mengetahui apa yang pantas buat mereka. Ya'lamu hali, dia Allah maha mengetahui kondisiku, kelemahanku. Dan dia Allah yang mencegahku dari kalian. Dan memberikan kecukupan buatku dari kejahatan kalian. Dan dia Allah yang mengetahui tentang kondisi kalian. Kalian tidak akan bisa berbuat kecuali dengan keinginan Allah dan kehendak Allah. Kalaupun Allah Azza wa Jalla menguasakan kalian atas diriku, maka itu memang di atas kebijaksanaan Allah. Dan keluar atau datang
dari keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla, muncul itu semua. Kalaupun kalian bisa berbuat, kalian bisa melakukannya, kalian kemudian bisa mewujudkan tipu daya muslihat kalian, semuanya itu karena kebijaksanaan Allah. Tidak akan kemudian cuit hatinya untuk berjuang. Barakallahu fikum. Inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, barakallahu fikum, ada kekhawatiran, ketakutan untuk kemudian orang-orang jelek dan buruk menguasai dakwah ini. Namun sekali lagi seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, yang harus kita jaga dan lindungi sekaligus yang membahayakan perjalanan dakwah yang kita pikul ini adalah kejahatan diri kita sendiri, kejelekan diri kita sendiri, dan kerusakan amal yang kita lakukan dan perbuat. Inilah yang membahayakan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Terkait dengan barakallahu fikum, jaminan Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan menjamin mereka-mereka yang istiqamah di atas jalannya. Kalaupun terjadi sesuatu yang dia tidak pernah perbuat atau dia tidak pernah inginkan, semata-mata kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lihat pembuktian sebagai pelengkap ayat ini. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makar. Allah lindungi dia dari kejahatan apa yang mereka telah melakukan tipu daya padanya. Ai waqallahu qawiyyu dzalikar rajulal mu'minal muwaffaq. Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, melindungi orang mukmin tersebut dan yang telah mendapatkan taufik. Dari apa? Uqubati ma makara fir'aun wa aluhu lahu wa aluhu lah. Allah melindungi dia dari mara bahaya tipu muslihat Fir'aun dan keluarganya terhadap orang yang beriman itu. Min iradati ihlakihi wa itlafih. Kemauan dan keinginan dari Fir'aun dan keluarganya Fir'aun untuk membinasakan dia dan melenyapkan dia. Li'annahu bada'ahum bima yakrahun. Karena dia, ay orang yang beriman itu, memulai dengan sesuatu yang mereka tidak sukai. Wa azhara lahumul muwafaqata tammata li Musa alaihissalam. Dan dia telah menampakkan sejalan yang sempurna dengan Musa alaihissalatu wassalam. Wada'ahum ila ma da'ahum ilaihi Musa. Dan orang beriman dari keluarga Fir'aun itu menyeru mereka, Fir'aun di dalamnya, kepada apa yang Nabi Musa menyerukan mereka kepadanya. Wa hadza amrun la yahtamilunahu. Ini perkara yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Barakallahu fikum. Wahumul ladzina lahumul qudrah idza, padahal mereka itu punya kemampuan di saat itu untuk melakukan apa yang mereka maukan dan inginkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menanggung seruan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun tersebut. Waqad aghdabahum washtadda hanquhum alaih. Sungguh mereka telah murka, dia telah menjadikan mereka murka dan sangat marahnya mereka. Fa'aradu bihi kaida. Lalu mereka ingin melakukan tipu daya dengan kekuatan handal Fir'aun dan keluarganya. Ingin melakukan tipu daya terhadap saudaranya, keluarganya yang beriman. Fahafizahullahu min kaidihim wa makrihim. Allah menjaga dari tipu daya mereka. Wanqalaba kaiduhum wa makruhum ala anfusihim. Akhirnya terbalik dan berbalik.
tipu daya muslihat mereka berbalik atas diri-diri mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab agraqahumullahu ta'ala fi sayhatin wahidatin an akhirihim. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa kemenangan itu buat orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Walaupun di awal-awal mendapatkan ujian dan cobaan besar, akhirnya akan barakallahu fikum kemenangan itu bersama mereka-mereka yang beriman. Allah hukum dengan menenggelamkan mereka dengan satu kali teriakan dari awal sampai akhir. Mereka yang kufur lenyap ditelan oleh laut. Barakallahu fikum. Inilah kesudahan orang-orang yang beriman. Maka sekali lagi, tidak boleh ahlu sunnati wal jamaah berkecil hati. Ujian demi ujian itu akan datang. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dan benar-benar tulus berjalan di atas jalannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga dan Allah akan pisahkan dengan orang-orang yang membahayakan dirinya dalam perjalanan itu. Itulah dia saringan selalu dari Allah Azza wa Jalla. Kita berharap bisa disaring karena ujian yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kita termasuk orang-orang yang disaring oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita semuanya dihadapkan oleh itu semua. Terus disaring, disaring, dan disaring. Sudah kecil sedikit seperti ini akan terus ada penyaringan. Disaring oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah sesungguhnya yang menumbuhkan dan menanamkan pada diri kita selalu khawatir dan waspada akan terjadinya perubahan sekejap pada diri seseorang. Sekarang cinta nanti bisa berubah menjadi benci. Sekarang benci bisa nanti berubah menjadi cinta. Semuanya itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kewaspadaan hidup akan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan itu harus kita tanamkan. Nah, salah satu untuk menjaga perubahan itu, sabar, duduk, belajar di majlis ilmu. Sabar, barakallahu fikum, duduk belajar di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafadhal barakallahu fikum subhanakallah.